Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya bertujuan untuk menyimpan sesuatu yang baru saya ketahui yang ini menimpa diri saya terkait tentang keuangannya. Ini mudah-mudahan teman-teman yang ada kasus semisal dengan saya ya, ini bisa menjadi pelajaran ya untuk bisa dilakukan hal-hal yang tidak menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa terkait dengan zakatnya. Saya yang dulu itu tahunya yang namanya zakat itu adalah uang yang perlu dizakati adalah uang yang ada di rekening bank. Artinya di rekening bank ada misalnya 70 juta misalnya ya. Nah ini 70 juta sudah digunakan untuk beli sesuatu, nah maka nggak wajib zakat lagi misalnya. Itu yang saya pahami ya. Nah selama uang itu sudah sampai nisab ya, sekitar senilai 85 gram emas ya. Jadi kalau bapak ibu teman-teman punya uang dihitung misalnya 140 juta ya, itu sudah 1 tahun berjalan, nah itu harus dizakati 2,5% ya. Hitungannya emas ya 85% 85 gram ya, 85 gram kali harga emas sekarang kalau nggak salah 1.500.000-an kalau nggak salah. Nah itu ternyata termasuk uang yang dipiutangkan, yang dihutangkan dalam bentuk jual beli kredit ya. Misalnya ya saya ya langsung ke kasus saya yang mudah-mudahan ini ada yang sama dengan kasus ini. Misalnya saya jual beli kredit mobilnya, mobil saya jual dengan harga 200 juta misalnya ya, dia DP-nya 50 juta ya. Nah kemudian dia angsuran per bulan 150 jutanya itu diangsur per bulan misalnya ya, per bulannya 2 juta kah atau 3 juta kah. Nah selama ini uang yang ada di orang itu adalah hakikatnya uang saya ya. Maka itu harus dizakati, dihitung nanti nisabnya ya, setelah 1 tahun ya, itu uang-uang itu yang di orang itu dihitung. Ternyata saya pikir itu nggak dihitung, artinya itu kan uang dihutang orang gitu kan, belum terkumpul. Nah ini yang salah ya. Jadi piutang itu harus dihitung. Jadi misalnya Ramadan ini, nanti datang Ramadan, dihitung tuh uang yang di orang, misalnya di A si B itu ada berapa ya. Di A si B itu misalnya ada 50 juta, si A ya, si B 20 juta, si C dan seterusnya dihitung. Nah nanti kalau dan ditambah uangnya ada di rekening ya. Nah kalau sudah mencapai misalnya 140 juta, nah itu wajib dizakati 2,5% dari 140 juta. Nah itu dizakati. Nah ini yang saya baru tahu ya. Ya mudah-mudahan di teman-teman ya ada kasus seperti ini ya, yang jual beli kredit atau mungkin jual beli barang atau apapun yang tidak kredit yang tidak dikreditkan, tapi ada orang yang hutang ya. Nah jadi barang yang dihutang itu kalau dia lancar setorannya ya, artinya dia per bulan nyicil gitu kan, ini tetap dihitung untuk dibayar zakatnya. Nah untuk lebih jelasnya ya,
silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz Erwandi ya. Saya hanya menginfokan saja karena saya baru tahu gitu kan. Dan sebagaimana nasihat Ustadz Erwandi ya, hal seperti ini harus disampaikan kepada kaum muslimin ya. Nah kalau keilmuannya saya nggak ada apa-apanya, nggak punya, bahkan nggak punya. Hanya saja saya tahu info ini, ya saya sampaikan, ini saya sebarkan melalui YouTube ya. Ya barangkali nanti ada yang mendengarkan, ya bisa langsung bertanya kepada ahlinya. Kenapa? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Terutama para pedagang ya, yang uangnya sudah banyak ya, para pedagang. Nah itu ya harus bertanya gitu kan. Mana yang termasuk dagangan dan mana yang bukan. Karena yang bukan dagangan itu nggak dikenai zakat ya. Seperti kita punya rumah ya, kita mau jual rumah tapi untuk kebutuhan ya, untuk biaya sekolah dan sebagainya itu nggak kena zakat. Tapi kalau saya mau jual rumah ini, Bismillah, untuk diperjualbelikan agar mendapatkan keuntungan ya, karena sebagai properti dan sebagainya itu kena zakat. Berarti nisabnya itu dihitung dari pas dia niat sampai kapanpun ya, itu harus dizakati seperti itu ya. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Kalau pengen nanya langsung bisa ke Ustadz Erwandi atau ke Ustadz Irham ya, Ustadz Irham Maulana ya. Kalau beliau kan dekat ya di Medland, silakan teman-teman kalau mau bertanya ya. Soalnya ini Masya Allah ya, kalau umat Islam mengetahui ini ya, insya Allah nggak akan ada kelaparan ya, nggak akan ada kelaparan di mana-mana. Jadi mereka bisa diberi uang zakat itu bisa untuk membantu para pemuda ya, janda-janda tua ya, sehingga yang pemuda yang belum bisa nikah itu bisa nikah gitu kan dengan uang zakat tersebut itu kan. Masya Allah ini luar biasa ya. Nah ini saya videokan seperti ini bukan bermaksud apa-apa ya, ini untuk menyimpan apa yang saya ketahui. Kenapa? Karena saya itu sifatnya pelupa ya. Jadi kalau tahu apa-apa ya nggak didokumentasikan, nggak ditulis, ini itu lupa. Dan biasanya saya tulis ya, di tulisan ada, tapi itu kelemahannya kalau di tulisan itu sering hilang. Apalagi di buku-buku yang coret-coretan gitu. Kalau bertanya tentang zakat sih saya nggak paham, tapi info ini ya yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman, info tentang ini. Jadi uang yang dipiutangkan dan dia lancar bayarnya itu perlu dihitung untuk penghitungan nisabnya ya. Demikian ya, semoga bisa dipahami ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.